Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Saudara-saudari, situasi dan kondisi pada saat ini nampaknya membuat kita resah atau bahkan mungkin berada dalam ketakutan. Apalagi dengan adanya pandemi yang luar biasa ini, situasi bisa berubah dengan cepat. Teman saya ada yang WA malam hari mengabarkan saya positif COVID tapi nggak apa-apa. Ternyata keesokan harinya ia sudah meninggal. Begitu cepat dan mencekam. Ada satu keluarga yang semua terkena COVID. Bahkan ada satu RT yang akhirnya harus dikarantina. Menghadapi situasi yang nampaknya meresahkan, menakutkan, bahkan mencekam itu, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bersabda, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ada dua hal di sini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama berjaga-jaga, yang kedua berdoa. Dan keduanya ini saling terkait. Pertama, berjaga-jaga. Ini bukan berarti kita berada dalam ketakutan, kecemasan, kegelisahan, karena ini juga berbahaya. Imun kita akan turun dan kita akan rentan. Berjaga-jaga itu artinya kita menggunakan akal budi kita, akal sehat kita secara kreatif untuk dapat mengatasi permasalahan. Dalam kasus pandemi ini, berjaga-jaga bisa kita lakukan dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, rajin olahraga, makanan yang sehat. Inilah gambaran kita berjaga-jaga tanpa kita terjebak dalam ketakutan. Namun setelah itu harus dilanjutkan dengan berdoa. Memasrahkan diri pada Tuhan, berharap akan kebaikan yang akan datang, ini juga penting. Tanpa itu, maka kondisi mental spiritual kita juga akan rapuh. Ada orang yang mengatakan, saya sudah berjaga-jaga, keluarga saya sudah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, tetapi kok kena juga, lalu protes pada Tuhan. Berpasrah diri dalam doa ini juga penting. Ada juga dua anak ikut ujian. Yang satu mengatakan saya pasrah. Anak yang kedua juga mengatakan saya juga pasrah. Bedanya adalah yang satu sudah berjaga-jaga dengan belajar tekun, giat. Tetapi yang satu tidak belajar dan mengatakan saya pasrahkan semua kepada Tuhan. Ini juga keliru. Harus saling terkait. Berjaga-jaga, kemudian memasrahkan diri kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan dengan alasan saya pasrahkan hidup saya kepada Tuhan kok. Jelas ini keliru. Tanpa berjaga-jaga, sulitlah kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada upaya dari kita, akal sehat kita, akal budi kita mengantisipasi masalah, dan setelah itu kita pasrahkan kepada Tuhan. Itulah makna berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita senantiasa berjaga-jaga tanpa jatuh dalam ketakutan, kecemasan yang berlebih. Dan setelah kita berjaga-jaga, kita berdoa, kita pasrahkan diri kita, hidup kita ini kepada Tuhan, dan mohon kepada Tuhan agar situasi menjadi lebih baik. Saya Danang Bramasti SC, Kepala Kanisius Cabang Magelang.